أنت الحبيب خير الأنام، أنت نور وسلام، علمتنا صبرا جميل، أنت صادق أمين، أخلاقه نبع الهدى، وصفاته قدوة لنا. أنت الحبيب خير الأنام، أنت يا محمدا، تسقينا من يديك عند حوض الكوثر، للأمة خليت سنتك الجوهر، صلى عليك الله. Ayah Bunda, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh gurunda kita, bahwa Allah itu tidak pernah menzolimi hambanya. Bahkan kita sendiri yang menzolimi diri kita sendiri. Nah, ada apa dengan tema yang akan kita bahas pada pagi hari ini? Nah, sebelum itu, Riri mengajak kembali untuk silahkan share-share dan juga eh, mindfulness. Allah Subhanahu wa Ta'ala insya Allah akan memberikan pahala yang lebih kepada kita apabila kita bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka imanan nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin amin ya rabbal alamin. Kepada Gurunda Ustaz Dina Firmansyah kami persilakan. Tafadhol Ustaz. Jazakallah khairan Kang Irgi. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah taqriran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta taz'alul hazna idza syi'ta sahla. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Mari kita mulai dengan bersyukur kepada Allah atas semua takdir yang telah Allah berikan kepada kita. Baik itu takdir yang secara logis kita terima nikmat, tapi ada juga takdir yang secara hati kita susah terima ya, karena dianggap takdir yang tidak mengenakan. Tapi berjuanglah untuk terus mengucapkan Alhamdulillah. Dan ini mulai dibiasakan di MSP ya Bapak Ibu ya. Sudah muncul itu, sudah muncul jurnal-jurnal syukur meskipun kejadiannya nggak enak. Saya mulai, wah senyum-senyum saya. Alhamdulillah, mulai peningkatan. Di awal-awal jurnal syukur rata-rata yang nikmat-nikmat aja. Alhamdulillah hari ini bisa kumpul sama suami dan anak. Alhamdulillah hari ini bisa masak, makan bareng. Sekarang sudah mulai ada yang Alhamdulillah hari ini ditegur Allah. Coba. Eh, sudah mulai. Saya bersyukur sekali. Berarti Bapak Ibu sudah mulai bergeser kuadrannya dari kuadran sabar ke kuadran takwa. Ya, oleh karena itu mari kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin atas semua takdir tersebut. Yang kedua, jangan lupa kita bersalawat kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, Bapak Ibu, setelah libur, kayaknya saya di MW sih libur cuma sekali ya. Ya, pekan lalu aja pas saya sakit ya. Tapi perasaan lama jadinya ya. Ya saya juga lama perasaan. Karena ada di ICU tuh perasaan lama Bapak Ibu. Gimana Ibu Murdaningsi sehat ya Bu ya? Ibu Safera, wah hari ini nggak dalam perjalanan lagi tuh Safera. Ibu Diah Puspori ini sehat-sehat selalu ya Bu. Ibu Desi datang ke rumah sakit di hari pertama masuk kamar ya. Beliau datang. Tapi kalau waktu saya di ICU saya nggak tahu. Katanya datang juga saya nggak ngerti. Ibu Rina di Tangerang, Ibu Risa Caca, Bapak Sugino, ya, Ibu Asri, Ibu Mutia di Babel,
Kang Fajrin, Yanda Fajrin ya. Ibu Maimunah Izhar, Bu Lilis Lismunah, Pak Indra Iswara. Beda betul tampilannya, Pak. Pakai seragam apa itu? MU, Pak. Wis kalah 3-0, Pak ya. Pak Setiawan, Bu Tini Wahyuni, Ibu Lina Herlina, Irna Herlina, Ibu Marwiyah, Ibu Isi di Semarang, Pak Jauhari Subianto. Nah, kemarin Bapak WA saya ya. Ibu Nur Aini, Pak Yus di Pejaten, Pak Bu Rizky di Pangkal Pinang, Ibu Irma, Debi Roslina, Ibu Siti Hasanah, Bu Rahma di Bekasi, Ibu Lindayani, Bu Yasril kayaknya lagi di jalan Bu ya. Hati-hati di jalan Bu ya. Ibu Atita Rahman, Ibu Irda, Bang Titan Kaya Raya. Keren Bang Titan nih. Semangat Pak Suryo Adi, Ibu Sri Mulyati di Tangerang, Ibu Ayu di Metro Lampung, Ibu Fitriani, Bu Putri Saidar, dan yang lain-lain yang belum bisa on cam. Ada Ibu Vita terakhir nih yang nyalain kamera. Ya, insya Allah hari ini kita akan mempelajari tentang mempelajari kenapa harus tenang, yaitu bahwa rencana Allah lebih baik dan rencana Allah pasti indah ya. Kita mulai dengan satu fakta dulu, dengan satu ayat pertama di surat 20 ayat 124. Silakan Bu Murdaningsih. Ayat berapa tadi Ustaz? Surat 20 ayat 124. Surat Toha ya Ustaz. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Surat Toha ayat 124 yang artinya, dan barang siapa berpaling dari ingatanku, mm-mm. maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Ya. Allahumma Quran. Syukran Ustaz. Terima kasih banyak Bu Murdaningsih. Yang pertama Bapak Ibu, di surat Toha ayat 124. Allah bilang waman a'rodo, waman a'rodo, wa dan man siapa saja a'rodo berpaling an zikri dari mengingatku. Zikri itu kan bisa peringatan, bisa mengingat Allah, ya, bisa mengabaikan ilmunya Allah, mengabaikan tanda-tanda dari Allah. Fa innalahu ma'isyatan donka. Maka sesungguhnya baginya ma'isyah. Ma'isyah itu apa kira-kira? Saya kalau jadi ustadz kadang-kadang ada yang bilang ustadz ma'isyahnya berapa? Ya, Kang Irki ya tahu dong ma'isyah arahnya kemana ya. Jadi ma'isyah itu bukan cuma kehidupan ya. Ma'isyah itu sebuah harusnya kenikmatan, harusnya kenyamanan, harusnya yang kita sukai, harusnya keindahan gitu ya. Tapi keindahannya dibikin donka. Donka itu artinya sempit, dibikin hilang. Keindahannya dibikin hilang. Keindahannya dibikin sirna. Coba saja kalau hari ini kita mau bayar sekolah. Yang diingat bukan Allah, tapi yang diingat nggak punya tabungan. Keindahan hidup langsung hilang, bener nggak? Ya kan? Hari ini ada yang mau berangkat kerja, bangun tidur sudah happy, ya kan? Lalu tiba-tiba dia pakai celana, dia rogoh kantongnya, duitnya yang sisa 50.000 tiba-tiba nggak ketemu. Mbak, Kalau dia langsung ingat Allah, insya Allah aman. Tapi kalau dia ingatnya, waduh, naik kerja, naik apa ini? Langsung hilang tuh, Pak. Semangat kerja hilang. Keindahan hari itu hilang. Betul nggak kira-kira? Langsung mumet.
Jadi Bapak Ibu, kalau hidup mau enak, ma'isyah, mau senang, 124, surat 20 ayat 124. Kalau hidup mau tenang, mau selalu under control ya, selalu dalam bimbingan Allah, jangan sedikit pun ingat yang lain. Di sinilah tauhid kita. La ilaha illallah. La ilaha illallah itu bukan cuma artinya tiada Tuhan selain Allah. Tiada yang ngasih duit kecuali Allah. Tiada yang ngasih ongkos kecuali Allah. Tiada yang ngasih makan kecuali Allah. Tuh. Makanya meskipun sinyal saya jelek, tenang aja. Nggak ada yang ngasih sinyal selain Allah. Dah itu aja. Ya kan? Kalau udah begitu mulainya Bapak Ibu, tenang. Kenapa demikian? Kenapa demikian? Allah sudah menjanjikan sendiri kan di surat 13 ayat 28. Silakan Bu Safera. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Ar-Rod ayat 28. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Allahumma Nah, warham bil Quran. Barakallahu fiik, Ustaz. Taufik Barakallah. Terima kasih banyak Bu Safera. Ini janji Allah Bapak Ibu. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman yang hatinya menjadi tenang dengan mengingat Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Cuma memang ada syaratnya. Syaratnya apa? Ya beriman dulu, ya kan? Itu poinnya nih. Alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Nah, semua kita ini tenang karena meyakini sesuatu, jujur saja. Ya, ada seorang ayah tenang. Bulan ini biaya hidup rumah tangganya bisa terpenuhi, tenang biasanya. Entah entah dia bersandar kepada Allah, entah dia bersandar bahwa duitnya udah ada, kan gitu aja ya. Betul nggak? Ada orang yang mau berangkat keluar kota, dia tenang. Kenapa? Bisa jadi dia bersandar kepada Allah, bisa jadi dia bilang, tenang, tiketnya udah ada, ongkosnya udah ada. Betul nggak? Tinggal tergantung sandarannya, ya. Tapi semua dasarnya adalah meyakini sesuatu, betul nggak? Karena kita meyakini sesuatu, akhirnya kita jadi tenang. Nah, yang kita harapkan hari ini adalah meyakini sesuatunya itu adalah meyakini sesuatu yang kekal, bukan sesuatu yang mudah hilang. Kalau kita yakinnya sama duit, duit bisa habis. Pada saat duitnya habis, keyakinan kita hilang. Betul nggak? Pada saat duitnya habis, ketenangan kita hilang juga. Tapi kalau kita ingatnya sama Allah, yakinnya sama Allah, maka ketenangan kita akan kekal. Oke? Ini dulu yang harus dipegang sama-sama sama kita ya. Betul, hidup selalu ada namanya ujian. Keburukan dan kebaikan itu udah mutlak. Siapapun akan mengalami hal itu. Bahkan Nabi saja mendapatkan hal tersebut ya. Udah clear lah. Itu ayatnya nggak usah dibaca lagi. Udah jelas sekali lah. Pasti diuji dengan keburukan dan kebaikan. Tapi satu hal yang ingin saya sampaikan. Kemarin ayatnya sempat dibaca sama Budiah juga. Hari ini gilirannya Budiah juga yang baca. Boleh Bu Budiah baca lagi Bu. Surat 20 ayat 50 ya Bu. Bentar, Ustaz. Surat 20 ayat 50. Bismillahirrahmanirrahim. Dia Musa menjawab, Tuhan kami ialah Tuhan yang telah memberikan bentuk kejadian kepada segala sesuatu. Kemudian memberinya petunjuk. Allahumma kami Quran. Apa tuh, Ustaz? Nah, terima kasih Bu Budiah. Bapak Ibu, Allah itu adalah, ini Nabi Musa yang ngomong ya.
Rabbuna alladzi a'ta kulla say'in khalaqahu tsumma hada. Allah itu adalah Tuhan kami, Rob kami, penguasa kami yang ngasih kejadian dulu, petunjuknya belakangan. Makanya Bapak Ibu jangan ngarap ada apa ini, ya ntar juga tahu sendiri. Petunjuknya belakangan, kejadian dulu. Bisa jadi naik motor boncor dulu bannya. Baru setelah bannya ditambel, baru kelihatan, baru tahu tuh di kemudian hari, oh ternyata ada apa gitu. Nggak mungkin dibalik, tidak ada yang dibalik. Cuma Nabi Khidir yang tahu duluan sebelum kejadian. Ya Bapak Ibu ya. Makanya Nabi Khidir ngebolongin kapal. Dia udah tahu duluan bakal ada perampok. Dia membunuh anak muda karena dia tahu nih anak muda bakal memaksa bapak ibunya murtad. Dia membangun tembok karena dia tahu di bawahnya ada harta anak yatim yang harus dijaga. Nabi Khidir tuh. Kalau kita kan bukan umat Nabi Khidir ya. Kita ini keturunannya di setelahnya yaitu di bawah Nabi Musa ke sini ya Bu. Yang taunya belakangan kejadian dulu baru dapat petunjuk. Kesandung dulu baru baru sadar. Oh, ternyata harus kesandung dulu ya supaya saya begini begini begini. Contoh saja ya Bu ya. Bahwa Allah punya rencana yang luar biasa. Ada dua kisah pada saat saya sakit. Pertama, saat saya pertama kali masuk ICU. Begitu masuk ICU dan dinyatakan tidak boleh ditengok oleh siapapun, termasuk istri saya. Di kepala saya pengen bawa murotal, pengen bawa murotal Quran. Supaya kalau saya rebahan, ya saya masih, pikiran saya nggak lari kemana-mana gitu ya. Cuma tinggal ngikutin murotal aja. Ternyata begitu masuk ruang ICU, di ruang ICU-nya sudah Allah persiapkan murotal. Dan ini bukan rumah sakit Islam loh ya. Rumah sakit Teguh Murni bukan rumah sakit Islam. Dan murotalnya keluar dari speakernya iPad, bukan speakernya gedung, bukan satu. Sehingga saya nggak kebanyakan menghayal, ngikutin aja udah. Capek ya tidur, bangun lapar makan, selesai makan dengerin murotal lagi, terus saya begitu. Satu. Yang kedua, pada saat saya pulang, saya dites AGD, analisa gas darah. Sebelum analisa gas darah datang dua jamaah untuk jenguk saya. Dua-duanya ngirim air zam-zam masing-masing 1 galon. Jadi saya punya 2 galon air zam-zam. Pada saat saya melakukan analisa gas darah, yang melakukan dokter syaraf, yang baca dokter paru, ya. Jadi pada saat dites, dokter syarafnya bilang besok Bapak datang lagi, yang baca nanti dokter paru. Saya kan penasaran ya. Lagi pula kan kita kenal dokter Gustaf ya. Foto, kirimlah ke dokter Gustaf kan. Dokter Gustaf jawabannya begini. Ustadz, darah antum asam harus ditambah dengan zat-zat basah. Obat nomor 1, air zam-zam. Air zam-zam sudah datang Bapak Ibu. Air zam-zamnya sudah datang. Oh, baru saya langsung connect di kepala. Kenapa Allah datangkan orang yang jenguk bawa air zam-zam? Nggak umum ya. Ratusan orang, puluhan orang datang bawanya buah. Dia bawa air zam-zam. Kan nggak umum ya. Ternyata Allah mempersiapkan itu semua. Allah punya rencana yang lebih baik daripada rencana kita. Ya. Tapi kita kadang-kadang nggak tahu, prasangka buruk terus kan. Di awal kita prasangka buruk aja. Padahal kita tahu dari ayat barusan, Allah ngasih kejadian dulu, petunjuk belakangan. Jadi Bapak Ibu,
Dari baru 3 ayat ini yang saya sampaikan. Di sini aja kita udah bisa melihat bahwa Allah itu bekerja. Makanya Allah bilang kan di surat 10 ayat 3. Boleh Bu Desi silakan. Surat 10 ayat 3. Bisa Bu Desi? Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Tuhan kamu dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arasy atau singgasana untuk mengatur segala urusan. Tidak ada yang dapat memberi syafaat kecuali setelah ada izinnya. Itulah Allah Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Alhamdulillah. Terima kasih banyak Bu Desi. Kasih Ustaz. Di sini ada kata-kata Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas ars untuk mengatur segala urusan. Ya Bu, Bapak Ibu ya, mengatur segala urusan. Urusan air zam-zam Indra, Allah udah aturin tuh. Hari ini datang jam berapa, di bawah siapa. Urusan sayur asem Ibu harus ditambah garam misalnya. Berapa, detik keberapa itu udah Allah aturin semua. Dan inilah tauhid yang harus kita jaga Bapak Ibu. Jangan pernah merasa karena diri sendiri. Jangan pernah merasa karena saya. Makanya saya ganti semua tadi. Ya, tadi Kang Irgi di awal nanya gimana Ustadz kabarnya. Alhamdulillah, insya Allah disehatkan Allah, diberi kebaikan oleh Allah. Selalu saya libatkan ke sana. Tuh. Ya Bapak Ibu. Dan rencana Allah luar biasa. Saya sakit setelah ibu mertua saya meninggal dunia. Pada saat ibu saya meninggal dunia, biaya harus keluar ya Bapak Ibu ya. Karena ibu saya nggak dapat tanah makam gratis yang di TPU, nggak dapat. Akhirnya terpaksa beli di yayasan pemakaman umum. Harga tanahnya 10 juta. Istri saya bilang, ayah bagaimana bayar ini? Nanti bunda nggak ada pegangan. Tenang, Allah Maha Kaya. Bayar aja, nggak usah pusing. Selesai pemakaman, Allah datangkan rezekinya. Tapi begitu saya masuk IGD hari pertama, masuk ICU hari pertama, besoknya masuk ICU hari pertama, semua minus di pemakaman mertua saya jadi surplus. Coba. Allah berarti kan punya rencana kan. Kita memang nggak berharap sakit untuk cari duit ya. Dan kita juga nggak menduga bahwa animo jamaah buat buat nengok, buat datang ngasih kue, ngasih buah, ngasih doa, ngasih segalanya macam-macam tuh nggak pernah kita expect sama sekali. Tapi ternyata Allah punya rencana, Bapak Ibu, punya rencana. Allah punya rencana yang luar biasa yang justru wasilah sakitnya saya beberapa masalah besar di rumah tangga saya yang berkaitan dengan eh, keuangan dan eh, hal-hal yang harus diselesaikan itu beres total, teng beres. Coba. Jadi luar biasa. Saya langsung mikir begitu. Saya tuh nggak tahu ya selama di ICU nggak tahu kejadian di luar sama sekali karena nggak tahu nggak ada yang boleh masuk. Istri saya nggak boleh masuk. Ternyata di luar itu kata istri saya ramai sekali. Orang berbondong-bondong pengen nengok. Bahkan ada yang berantem. Ada yang berantem loh Bapak Ibu. Padahal kalau masuk ke ruang ICU paling juga 5 menit. Nggak bisa ngobrol sama saya. Saya paling diam-diam aja. Ya, jadi Bapak Ibu, di balik di balik kejadian selalu ada petunjuk.
Makanya Allah menyampaikannya di surat Al-Insyirah, surat 94 ayat 5 dan 6. Ini yang harus diyakini betul. Surat 94 ayat 5 dan 6. Janda Fajrin silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Hmm. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Barakallahu fiik. Baik, Barakallah. Terima kasih Kang Yanda Fajrin. Bapak Ibu, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Pertama pertanyaannya, kenapa diulang dua kali? Sampai Allah ulang dua kali. Karena jawabannya manusia banyak yang tetap ngebantah. Bener dah. Banyak yang tetap ngebantah. Saya udah bilang, kamu punya hutang pinjol. Udah tobat, minta maaf sama orang tua. Tapi Ustadz, nanti ibu-ibu saya marah. Bapak Ibu ya, dari sekian banyak orang konsultasi pinjol, solusinya cuma minta maaf sama orang tua, minta maaf sama saudara-saudara, ibadah lebih baik, sedekah. Cuma tiga aja. Tapi yang nomor satu nggak mau dilakukan. Sampai kapanpun kalau dibantah, nggak bakalan beres. Ini janji Allah, fa inna ma'al usri yusro. Tapi satu aja dibantah nggak bisa. Dan lihat yang kedua, kenapa sudah dua kali Allah bilang ya? Yang kedua, al usri pakai alif lam, yusron nggak pakai alif lam, ya betul nggak? Ini ada isim ma'rifah, ada isim nakiroh namanya. Kata benda yang diketahui sama kata benda yang masih umum. Jadi kalau kita paham bahasa Arab, Bu, kita membacanya gini, maka sesungguhnya pada satu masalah yang sudah diketahui terdapat banyak solusi yang masih umum. Nah, atau begini, maka sesungguhnya bersama satu kesulitan yang sudah ibu rasakan, akan Allah sediakan banyak jalan keluar. Tuh. Jadi Allah itu rencananya begitu, Bapak Ibu. Masalahnya satu, tapi solusinya banyak. Kesulitannya satu, kebaikannya banyak. Cuma kita kadang-kadang udah diulang dua kali berturut-turut ayatnya, masih aja bantah, tapi apa iya, tapi apa iya, tapi apa iya. Ingat ayat pertama di awal yang saya bilang tadi. Kalau mengabaikan a'radu an zikri, fa inna lahu ma'isyatan donka. Nanti hidupnya sempit terus. Udah jangan bantah. Jangan bantah. Karena kalau dibantah yang terjadi nanti sempit terus. Dan malam ini saya juga dengerin murotal ya, karena nggak bisa tidur, otak kemana-mana lari-lari, akhirnya setel murotal. Lalu saya mendengar satu ayat ya, ulaika alladzina istarawul hayatad dunya bil akhirah fala yukhaffafu anhumul azabu walahum walahum yahzanun, ya bukan yahzanun, yungsorun, yungzorun walahum yungzorun, ya. Banyak orang yang mungkin pada saat dapat kesulitan sudah jelas dijanjikan sama Allah, tak tenang, pasti akan ada kemudahan bersamanya, tapi ngotot minta diganti minta sesegera mungkin kesulitan itu diganti, bukan diterima, mintanya diganti, ya. Sekarang yang namanya masalah itu kan baru akan diganti Allah setelah kita terima, betul nggak? Diterima dulu baru nanti Allah ganti. Nggak ada yang namanya pas masalah datang nggak mau terima tapi maunya langsung diganti, nggak ada.
Jadi rumusnya terima dulu. Tapi kalau langsung mau diganti, lihat. Bu Rahma Bekasi boleh surat 2 ayat 86. Silakan. Bisa, Bu? Silakan Bu Rahma di mute, di unmute dulu, Bu. Bisa kah? Udah saya bantu. Tinggal Ibu okein aja. Sudah dibantu juga Ustaz. Silakan Bunda. Masih belum dinyalain, Bu. Bu bisa tinggal di okein aja. Sip. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Baqarah ayat 86. Mereka itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Maka tidak akan diringankan azabnya dan mereka tidak akan ditolong. Ya. Terima kasih banyak Bu Rahma di Bekasi. Bapak Ibu, saya tidak ada niat menyinggung siapapun ya. Semua pernah punya luka, semua pernah punya kekecewaan. Lalu kalau kekecewaan itu tidak mau diterima, tapi minta diganti. Beda dengan minta ketenangan. Kalau minta ketenangan itu bukan minta diganti, Bapak Ibu ya. Semua memang kalau punya masalah, yang pertama dikasih itu ketenangan dan kelapangan dada. Memang begitu. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu punya masalah, tapi tenang, itu 50% masalah selesai. 50% lah. Ya. Tuh. Itu bukan, kalau itu bukan diganti. Misalnya gini, saya pernah menangani seorang eh, apa namanya perempuan kena pinjol 212 juta. Ya, saya sudah nasihati, kamu tobat, kamu minta ampun, memperbaiki diri. Tapi nomor satu jangan lupa minta ridho orang tua, minta ampun sama minta maaf, minta ampun ke Allah, minta maaf ke orang tua. Tapi ini nggak mau, Pak. Minta maaf ke orang tua nggak mau. Kenapa? Karena dia takut, takut orang tuanya marah. Kenapa dia takut marah? Karena selama ini dialah yang jadi tulang punggung orang tuanya. Kalau orang tuanya nggak punya, kurang dia yang bayarin. Tuh. Ya Bu ya. Nah, di mana korelasinya dengan ayat ini surat 2 ayat 86? Rasa ngebayarin itu urusan dunia ya Bu ya. Rasa rasa bahwa dia yang mampu ngebayarin itu urusan dunia. Dia merasa dia yang bayarin. Itu harus dihilangkan. Harus dihilangkan diganti dengan Allah yang bayarin. Cuma lewat dia. Gitu loh maksudnya. Paham nggak maksudnya Bu, Bapak Ibu? Ya. Harusnya yang muncul di kepala kita bukan saya yang ngasih uang ke orang tua, tapi Allah ngasih rezeki ke orang tua cuma lewat saya. Nah, ya kan? Itu yang Allah mau dia ubah. Tapi dia nggak mau ubah Bapak Ibu. Dia mau tetap identitas bahwa dia yang menafkahi orang tuanya nempel di orang tuanya. Inilah yang namanya mengganti akhirat dengan dunia. Betul dah?
Salah satunya ya, ini contoh nih ya. Contoh salah satunya bahwa kita butuh eh, penilaian dunia, padahal cukup penilaian Allah saja kan? Betul nggak? Cukup Allah aja yang tahu kalau memang yang ngasih rezeki Allah lewat, tapi lewat dia. Dan Allah sudah tahu. Kenapa kita harus panik? Dan apa yang terjadi pada saat hal tersebut dipertahankan sama dia sampai hari ini nggak beres-beres, Bapak Ibu. Nggak beres-beres. Ada seorang laki-laki pinjol juga dari 15 juta sampai akhirnya 300 juta. Saya sudah bilang, berhenti, berhenti tobat. Tapi saking takutnya ya Bapak Ibu ya, saking takutnya dia nggak mau berhenti. Padahal saya udah kasih opsi. Kalau takut dikejar debt collector, nyontoh aja sama Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi kan kabur ngumpet ya Bu ya. Betul nggak? Tinggal pindah, dia anak juga ngekos, dia juga ngekos, tinggal pindah kos-kosan. HP ganti nomor, aplikasi di uninstall dulu. Tinggal dicatat utangnya berapa 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 punya duit tinggal bayar-bayarin. Sebetulnya itu juga kan contoh Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi ngumpet di goa, tutup goa 309 tahun. Begitu keluar dari goa masalah udah beres. Ya Bapak Ibu ya. Tapi karena terlalu takut, ya, dia mengabaikan azab Allah, mengabaikan perintah Allah, dia gali lubang tutup lubang. Dari 15 juta jadi 300 juta. Itu makin berat apa makin ringan bebannya? Ya kan? Makanya Allah bilang kan fala yukhaffafu anhumul azab, maka azabnya tidak diringankan oleh Allah. Wa wa ma walahum yungsorun dan mereka tidak ditolong. Nah, ini coba mengerikannya ujungnya yang Bu. Mereka tidak ditolong. Ke saya pun sekarang udah nggak berani nanya Bapak Ibu. Jangankan minta tolong keuangan, minta tolong nasihat aja udah nggak mau dia, nggak berani dia. Coba. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kita mungkin susah jadi orang baik dari kecil seperti Abu Bakar, ya. Tapi kita semua kayaknya bisa jadi orang jahat yang tobat, yang dulunya pernah berniat membunuh Nabi, sekarang justru kuburannya di samping Nabi, yaitu Umar bin Khattab. Betul nggak kira-kira? Siapa di sini yang kira-kira dari lahir langsung soleh? Kayaknya cuma Ustadz Irgi aja, ya kan? Kalau kita, saya cuma bisa berharap ya mudah-mudahan saya bisa kayak Umar bin Khattab. Dulunya jadi penentang Nabi, tapi ya justru meninggalnya di sebelah, dimakamkan di sebelah kuburan Nabi. Jadi Bapak Ibu, apapun kesalahan kita, apapun dosa kita, Allah tetap punya rencana hidup lebih baik. Allah punya rencana perjalanan yang lebih indah daripada bayangan kita. Dulu saya berpikir waktu masih kerja, mungkin banyak duit, punya mobil mewah, punya mobil, sering ke luar negeri, ya, itu adalah rencana yang indah. Ternyata hari ini berubah total. Nggak kepikiran mobil, nggak kepikiran ke luar negeri, nggak kepikiran macam-macam. Kepikirannya begitu masuk ICU, murotal Quran. Coba. Apa yang kebayang Bapak Ibu coba tiba masuk ICU yang kebayang murotal Quran dan di dalam ICU-nya ada murotal ternyata. Kira-kira Bapak Ibu bisa mengkorelasikan kemana imajinasinya coba. Ya, bahagia banget ya, betul. Coba korelasikannya kemana kira-kira ya. Masuk ke sebuah ruangan, ternyata ada Quran nemenin. Kira-kira itu kayak di mana Bapak Ibu? Kayak di mana? Kayak di alam barzah ya? Kayak di alam kubur bukan?
Kan Rasulullah sudah bilang kan pada saat kamu masuk alam barzah yang menemanimu adalah Quran. Quran bacaan Quranmu, benar. Jadi begitu saya duduk, saya masuk ruang ICU, saya kepikiran murotal, murotalnya sudah ada. Saya langsung ingat, oh masya Allah, inilah indahnya mungkin ya kalau husnul khotimah. Langsung langsung Quran nemenin gitu, nggak sempat sendirian. Sudah ada Quran nemenin dan tenang hati di dalam hati pada saat di ICU. Nggak mikirin biaya, nggak mikirin pengobatan, nggak mikirin penyakit sembuhnya kapan. Langsung merasa ditemenin Quran. Wah, Masya Allah. Dan ternyata bahagia, tenang tanpa syarat itu enak banget Bapak Ibu ya. Betul nggak kira-kira? Bahagia tanpa syarat enak nggak? Kalau bahagia kita syaratnya punya duit, Bu. Berarti bahagia kita ada tanggalnya. Betul nggak? Tanggal gajian bahagia, akhir bulan, eh, stres tuh, marah-marah aja. Makanya Allah mengajarkan kita, bahagia itu syaratnya cuma dua ya Bapak Ibu ya. Bahagia syaratnya cuma dua, surat 13 ayat 29. Silakan Bu Zaliyah. Ustadz 1329. Ya, 1329. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan Ustaz. Surat Ar-Ra'd. Ar-Ra'du surat ke-13 ayat 29. Orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka mendapat kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. Nah, Allahumma arhamna bil Quran. Makasih Ustaz, sehat selalu. amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bunda Bu Zaliyah. Bapak Ibu alladzina amanu wa amilu solihati tuba lahum wa husnu ma'ab. Orang yang hidupnya dasarnya iman dan selalu semangatnya amal soleh akan Allah kasih kebahagiaan. Semangatnya amal soleh ya, bukan semangat kapitalis nih. Kapitalis kan saya kasih apa, saya dapat apa gitu ya. Saya tolongin, saya dapat apa ya kan. Kalau amal soleh kan kita ngasih, dapat balasan alhamdulillah, enggak udah. Nanti Allah yang balas, betul enggak? Ya. Hari ini kan banyak orang yang ngomongnya amal soleh, tapi sebetulnya di dalam hatinya dia mengharapkan balasan dari manusia. Banyak nggak orang kayak gitu? Banyak banget. Makanya begitu eh, tidak mendapat apa yang dia harapkan, dia dia menjadi males Bu. Yang akan datang ngerjainnya agak males. Dan ini orang-orang munafik kata Allah. Orang-orang munafik ya ada di surat 22 ayat 11. Boleh Bu Irma silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat Al-Hajj ayat 11. Dan di antara manusia ada yang menyembah Allah hanya di tepi. Maka jika dia memperoleh kebajikan, dia merasa puas. Dan jika dia ditimpa suatu cobaan, dia berbalik ke belakang. Dia rugi di dunia dan di akhirat. Itulah kerugian yang nyata. Nah, Terima kasih Pak Ustaz. terima kasih Bu Irma. Jadi Bapak Ibu, orang-orang yang standar bahagianya bukan iman dan amal soleh, tapi kapitalis, ini kayak gini. Dia menyembah Allah itu karena ada maunya. Kalau dia dapat, dia terusin. Kalau dia nggak dapat, dia mundur, males ngerjainnya. Surat 22 ayat 11. Inilah orang munafik kata Allah. Orang yang rugi di dunia, rugi juga di akhirat.
Di dunia udah ngerjain capek-capek, bisa jadi nggak dapet. Di akhirat udah pasti nggak dapet apa-apa. Ya kan? Kita itu kan harusnya, harusnya berpikirnya satu. Kalau nggak dapat dunia, minimal dapat akhiratnya. Harus dapat akhiratnya. Kan itu tujuan utamanya kan. Kalau nggak bisa bahagia di dunia, pilihannya berarti sempit. Bahagia di akhirat. Pilihannya kayak Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kan pilihannya cuma dua, di penjara atau berzina. Betul nggak? Kejadiannya ya. Nabi Yusuf pilihannya cuma dua, di penjara atau zina. Maka dia memilih di penjara karena nggak ada pilihan. Kalau hari ini kita kan tidak ada pilihan terbatas kan. Kalau saya kan pilihannya kemarin terbatas. Sakit atau sakit. Saya dalam kondisi sakit, nggak punya pilihan lain. Dan harus di ICU. Pilihannya cuma dua. Bersyukur atau ngeluh. Cuma itu aja kan. Betul nggak? Orang sudah sakit kok. Seorang sudah sakit. Karena sudah sakit dan nggak bisa ditolak penyakitnya, pilihannya cuma dua. Bersyukur apa ngeluh. Mungkin di sini ada ibu-ibu yang sedang punya masalah keluarga. Sudah ribut sama pasangannya misalnya. Ya kan? Sudah ribut, sudah suaminya, mohon maaf, yang kemarin konsultasi ke saya, ada di daerah Tangerang. Ya. Suaminya sudah eh, menikah lagi tanpa bilang. Berarti kan pilihannya cuma sempit sekali, betul nggak Bu? Ya kan? Pilihannya sempit sekali kan, udah nggak ada lagi pilihan lagi ya. Karena suaminya sudah menikah lagi, ya kan? Pilihannya cuma dua, mengharap ridho Allah atau mengharap ketenangan batin di dunia. Pilih mana? Kalau ketenangan batin di dunia berarti harapannya harapan akhirat apa dunia kira-kira? Ya, dunia kan? Ingat tadi ya surat 2 ayat 86 ya. Kalau menukar akhirat dengan dunia, kata Allah, fala yukhaffafu anhumul azab. Ustadz saya mau milih bercerai. Boleh, nggak apa-apa. Kalau pilihannya bercerai, resikonya harus diterima. Satu, tidak ada lagi halangan antara neraka dengan ibu ya. Betul nggak? Yang kedua, ibu harus bisa masuk surga dengan amal sendiri. Nah sekarang faktanya, begitu pilihannya sempit kayak gitu, sulit orang untuk menerima dengan eh, pilihan akhirat. Pada saat sempit pilihannya, dia memilih cerai aja dah nggak apa-apa. Iya saya siap. Saya akan berjuang masuk surga dengan amal saya sendiri. Tapi setiap hari masih nangis, ngeluh terus coba. Bagaimana ceritanya? Saya sampai bilang, ibu mau cerai nggak apa-apa. Tapi ibu pastikan ya, ibu berjuang masuk surga sendiri. Tapi setelah itu apa yang saya dapat? Masih aja bolak-balik Ustaz, kok saya stres ya Allah. Lah. Komit nggak berarti kira-kira dengan pilihannya Bapak Ibu? Enggak. Saya tahu sakit, tapi kalau mohon maaf, ini fakta yang harus saya sampaikan apa adanya. Kalau pilihannya ya itu dia, betul Bu Yuni Tata. Sakit Pak Ustadz kalau diterusin. Nggak apa-apa, makanya saya bilang kalau pilihannya bercerai, siap nggak menempuh surga dengan jalan sendiri, dengan amal sendiri. Kalau siap, buktikan. Nah, ini belum sampai sebulan, belum sampai beberapa hari sudah ngeluh, nangis terus, ngomel, sholat jadi males. Kira-kira itu berefek baik apa enggak? Kira-kira. Ya enggak? Nah, makanya Bapak Ibu, kalau yang hari ini pilihannya masih bebas, masih luas ya. Ya, yang pilihannya masih luas, ya jangan jangan dibatasi pilihannya ya.
Gak apa-apa susah, yang penting saya masuk surga. Kalau pilihannya bebas, masih luas ya pilih dong. Saya nggak apa-apa bahagia, yang penting masuk surga kan gitu, ya. Kalau kayak siapa lagi misalnya, masih ada yang jomblo di sini? Ada nggak abang jomblo misalnya? Ya? Ada laki-laki jomblo. Jangan milih, nggak apa-apa deh, nggak cantik, yang penting soleha. Loh kalau pilihannya luas, nggak apa-apa, cantik, yang penting soleha, kan gitu kan? Ya, tuh. Bu, Pak, Bapak Yus ini apa? Bapak Yus, nah gitu. Kalau hari ini pilihan ekonomi kita luas, nggak apa-apa kaya, yang penting halal. Jangan milih, nggak apa-apa miskin, yang penting halal. Jangan. Itu kalau pilihannya ada luas. Tapi kalau hari ini memang sudah dalam kondisi miskin, nah ini pilihannya sempit, bener nggak? Mau nggak mau terima dulu. Iya dah nggak apa-apa sekarang berjuang dulu. Saya meskipun miskin nggak apa-apa, yang penting halal. Tapi saya ikhtiar supaya nanti jadi kaya dan halal kan gitu. Bener nggak? Ya, jadi Bapak Ibu itulah poin yang harus ditancapkan ke kepala kita. Ingat, ingat ya Bapak Ibu ya. Surat 51 ayat 22 sampai 23. Silakan Bu Hastin. Surat 51, Ayat 22 sampai 23. baik Ustaz, bentar. 51 ayat 22 23. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Az-Zariyat ayat 21 dan 22. 22 23. 22, 23. Dan di langit terdapat sebab-sebab rezekimu dan apa yang dijanjikan kepadamu. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sungguh apa yang dijanjikan itu pasti terjadi seperti apa yang kamu ucapkan. Sadaqallahul Terima Oke, kasih Ustaz. Sehat-sehat terima kasih. selalu. Amin. Terima kasih banyak Bu Hastin. Bapak Ibu paham nggak ayat ini? Kalau nggak saya jelasin. Kalau yang paham boleh komen. Lihat ya, kata Allah, semua yang dijanjikan ada di langit. Dan semua yang dijanjikan tadi akan terjadi seperti yang kamu ucapkan. Bukan kembali kepada Allah, Bu. Jadi semua kejadian hidup kita, rezeki kita, nasib kita, takdir kita tergantung tergantung apa? Tergantung mulut kita. Jadi kalau ibu bilang, aduh, suami saya nakal banget nih, nanti nakal beneran Bapak Ibu. Jadi hati-hati berbicaranya. Jangan-jangan anak kita nakal, suami kita enggak asik, ya, pasangan kita kurang menyenangkan. Itu gara-gara mulut kita sendiri. Makanya kata-kata adalah doa kita kan. Kata-kata adalah doa kan. Makanya hati-hati. Kalau mau rencananya sesuai dengan rencana Allah, maka belajarlah jaga lisan. Nah, saya tutup dulu nih. Saya tutup dulu dengan satu ayat terakhir. Pertanyaannya adalah, kita ngomong itu dasarnya apa? Bapak Ibu ngomong dasarnya apa? Logis atau iman? Logis atau iman? Kalau biasanya aja, kebiasaan ibu, kebiasaan ibu dan bapak kalau ngomong dasarnya apa? Logika apa iman? Sementara realnya, perintah Allahnya, ngomong itu dasarnya iman apa logis? Iman ya. Nah, ini ayat terakhir Bu, Bu Efni Gustaviani. Surat 33 ayat 70.
Bisa Bu Efni? Belum keluar di layar, Ustaz. Oh ya, tolong admin di layar dikeluarkan. Surat 33 ayat 70. Bismillah. Atau mereka berkata, Belum, bukan ya Bu, Allah, bukan. belum. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Ya, terima kasih Bu Efni. Lihat ayatnya Bapak Ibu. Mantap. Yang dipanggil pertama adalah orang beriman. Wahai orang yang beriman. Disuruh bertakwalah dulu. Baru ucapkan kata-kata yang benar. Berarti kalau ngomong itu dasarnya harus iman. Jangan dasarnya cuma logika. Apalagi dasarnya nafsu. Hari ini kan banyak yang kita ngomong dasarnya nafsu kan. Maka masak nggak dimakan, lalu komentarnya dasarnya nafsu. Kamu nggak mikir apa? Capek-capek masak nggak dimakan, hargai dong perasaan orang lain. Itu dasarnya iman apa nafsu coba? Coba. Kita naik angkot, naik busway, nunggu naik berangkat kerja macet. Lalu kita respon di macet itu dengan, nih di sini macet melulu ya. Kok nggak beres-beres? Ada apa sih ini orang ya? Itu nafsu apa iman Bapak Ibu? Makanya Bapak Ibu, saya meskipun sakit ya, dari sejak saya hijrah dari tahun 2017, yang saya ubah itu nomor satu, cara ngomong. Cara ngomong ya. Dan setahu saya sudah ada materinya di Meaningful Ways, video-video lama tentang cara bicara sesuai Quran. Tuh. Jadi saya kalau merespon macet, yang saya pikirin bukan logis tapi iman. Iya, Pak Fajrin bilang mau pada kemana? Itu logis. Kalau saya nggak akan begitu. Lagi pula juga dia mau kemana bukan urusan saya. Betul nggak? Saya kalau kelihat macet, Alhamdulillah yang bikin macet Allah. Saya kalau ketinggalan HP, Alhamdulillah yang bikin HP ketinggalan Allah. Bu, kalau kayak gitu kira-kira ada marahnya nggak? Ada komplainnya nggak? Nggak ada. Ya. Dan ingat, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, aku tambah nikmatku. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azabku sangat pedih. Buat saya hidup tidak ada pilihan. Karena pilihannya nggak enak. Pilihan nomor satu bersyukur ditambah. Pilihan nomor dua tidak bersyukur diazab. Ibu mau milih apa nggak kira-kira? Mau milih yang mana? Pilihannya sempit sekali kan? Bersyukur ditambah, ber, tidak bersyukur, mengeluh, komplain, dan lain-lain diazab. Di sini siapa yang mau milih diazab? Ada nggak? Nggak ada. Saya yakin sekali nggak ada satupun yang mau milih diazab. Semuanya mau milih ditambah nikmat. Betul nggak? Nah, pilihannya sempit Bapak Ibu. Makanya saya berhenti mikir pakai otak kebanyakan. Kok Ustadz bisa stroke kalau nggak pernah mikir? Saya darah tinggi Bapak Ibu. Dan darah tinggi saya bukan karena mikir. Serangan pecah pembuluh darah itu bukan karena mikir, karena aktivitas berlebihan. Aktivitas berlebihan kan. Coba aja Ibu darahnya udah 160 misalnya. Lalu lari. Lari berlebihan, paksa main bola. Banyak nggak tuh yang jatuh kolaps, betul nggak? Jadi kalau dibuka rahasianya, kenapa darah saya pecah? Karena saya beraktivitas berlebihan. Saya paksa badan saya untuk bergerak, ternyata saya baru tahu kalau saya darah tinggi. Tuh, pecah pembuluh darah. Relatif demi Allah ya, saya itu relatif jarang mikir. Cuma tinggal nyontek saja. Alhamdulillah Allah kasih solusinya. Karena Allah punya rencana lebih baik dari saya.
Saya punya rencana umroh tanggal 9 10 kemarin berangkat. Ternyata Allah kasih rencana saya sakit sehingga saya nggak bisa umroh. 3 bulan saya nggak boleh naik pesawat. Tapi saya tetap yakin enggak. Sakit ini rencana yang terbaik dari Allah. Selesai. Kita lihat buktinya ke depan. Ya, 571 orang. Kita jadi saksi sama-sama ya. Saya gagal umroh tanggal 9 September. Tapi kita lihat apa yang terjadi nanti. Jangan buru-buru nagihnya, biarin aja, santai aja. Ya, ingat Allah adalah Tuhan yang memberikan satu kejadian, petunjuknya belakangan. Oke? Tadi ayatnya dibaca sama Budia. Saya pikir itu dulu, masih ada waktu buat tanya jawab, sengaja. Ya, mudah-mudahan masih cukup supaya bisa didiskusikan. Terima kasih banyak. Baik, Masya Allah, Tabarakallah, Jazakallah khairan katsir, Ustaz. Alhamdulillah, hai Bunda, guru kita membuka sesi kitanya jawab. Silahkan boleh diturunkan dulu tangannya atau tangan virtualnya supaya bisa terlihat mana yang ingin bertanya dan yang boleh silahkan, Ayah Bunda. Oh baik, Bu Irma. Silahkan Bunda, kalau boleh tahu dari mana Bu Irma? Pertanyaannya kepada Gurunda. Sudah? Assalamualaikum Ustaz Ismi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda. Terima kasih Pak Ustaz. Eh, Ustaz Indra, saya mau bertanya. Eh, Gini katanya kalau misalnya kita tuh punya berdazar, kalau kita itu nazar itu termasuk orang yang termasuk dikategorikan menjadi orang yang fikir karena untuk mencapai sesuatu kita baru apa sedekah misalkan tidak. Bagaimana kalau kita menjalankan misalnya ya Pak Ustadz kita melakukan sedekah kemudian kita bilang gini kalau misalnya saya umroh rezeki saya akan tambah saya akan tingkatkan sedekah saya itu termasuk dosa atau tidak itu yang pertama yang kedua kita kan suka emang udah berlalu-lalu tuh Ustaz kalau misalnya marah suka nafsu gitu Pak bagaimana ucapan kita yang lalu-lalu yang kita marah itu tidak dikabulkan gitu loh Pak Ustaz takutnya diijabah sama Allah bagaimana caranya apa kita bertobat atau tidak mengulanginya lagi itu aja Pak Ustaz terima kasih Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, Bu, ya nazar itu seharusnya hanya diucapkan sama orang yang sudah rutin melakukan aktivitas-aktivitas amal soleh ya, Bu ya. Oh. Iya, kalau nggak biasa sedekah, tiba-tiba nazar nanti kalau saya punya gaji saya sedekah. Ya ini ya begitulah sebutan yang Tidak. tadi Ibu bilang tadi, iya. Pelit dan lain-lain gitu segala macamnya. Tapi kalau Ibu udah biasa sedekah, Ibu sedekah misalnya 10%, 10%, 10%, 10%. Lalu Ibu bernazar sama Allah karena Allah kasih peluang. Oh, ada project nilainya fantastis. Lalu ibu bilang sama Allah, ya Allah, kalau proyek ini engkau takdirkan terjadi buat saya akan nazar sedekahnya 25% dari proyek ini. Itu wajar. Kenapa? Karena ibu biasa sedekah. Biasa sedekah, ya kan? Tapi kadang-kadang yang nazar ini orang-orang yang nggak biasa melakukan amal soleh. Inilah dia, udah nggak biasa, sekarang mau melakukan sesuatu amal soleh, pakai nazar dulu. Ini kan gimana rasanya? Ibu punya anak misalnya ya. Kalau anak ibu terbiasa berbuat baik, rajin belajar dan lain-lain, lalu dia nantang sama ibu, Bu, kalau tahun ini aku nilainya 8 semua, ibu beliin saya sepeda ya. Ibu kira-kira yang kayak gitu ngelayanin nggak kira? Ngelayanin ya. Tapi kalau anak ibu malas belajar misalnya ya, malas belajar. Tapi dia bilang gini, gini deh mah, kalau dibeliin sepeda, aku akan belajar deh. Tuh, kira-kira gimana ngelayanin? Iya, gitu. Nah, jadi nazar itu
tidak salah, cuma siapa dulu yang melakukan. Kalau yang melakukan orang yang nggak biasa, ini jadi orang pelit ya. Jadi orang ya elah mau melakukan perbuatan baik aja minta dulu gitu kan. Tuh. Nah, yang kedua pertanyaan Ibu tadi pengen berjanji sedekah sekian ya. Misalnya berjanji sedekah sekian dan lain-lain tidak ada masalah. Sebetulnya tidak ada masalah. Cuma jangan sampai lupa. Jangan sampai lupa karena orang yang berjanji sedekah lalu lupa menunaikannya itu fa'aqobahum nifaqon fi kulubihim ila yaumi yalqaunahu kata Allah. Akan aku tanamkan di dalam hatinya kemunafikan sampai hari bertemu Allah. Ini dalilnya ada di surat At-Taubah ayat 75 sampai 77. Boleh kalau Ibu mau baca silakan. Surat 9 ayat 75 sampai 77. Eh, kalau enggak 77 sampai 79 ya, Bu ya. Saya agak ketuker nih. Coba saya lihat dulu. Ah ya, ini 75 sampai 77 berarti betul. Ya, silakan dari 75, Bu. Hmm. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan di antara mereka ada orang yang telah berjanji kepada Allah. Sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian dari karunia-Nya kepada kami, niscaya kami akan bersedekah dan niscaya kami termasuk orang-orang yang soleh. Ketika Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka menjadi kikir dan berpaling dan selalu menentang kebenaran. Maka Allah menanamkan kemunafikan dalam hati mereka sampai pada waktu mereka menemuinya. Karena mereka telah mengingkari janji yang telah mereka ikrarkan kepadanya dan juga karena mereka selalu berdosa. Sadaqallahul azim. Nah, pertanyaan Ibu gitu kan ya? Kalau nah, jadi saran saya cuma satu, Ibu mau berjanji sedekah tidak ada masalah. Tapi kalau Ibu berjanji sedekah berarti sebelumnya Ibu udah biasa sedekah, gitu aja. Ya kan? Karena janji sedekah berikutnya itu jadi nazar kan sebetulnya ya. Ya, janji sedekah berikutnya itu jadi nazar. Tuh. Tapi jangan eh, balik lagi, jangan kayak orang yang tadi di awal nggak pernah sedekah, lalu bilang sama Allah, ya Allah kalau saya dapat proyek ini nanti saya sedekah deh. Ini kejadiannya kayak gini nanti. Tuh. Kalau lupa ditanamkan kemunafikan di dalam hatinya sampai hari ketemu Allah coba. Berarti kan bukan cuma sampai hari kiamat ya Bu ya. Gitu ya Bu Irma ya. Mudah-mudahan bisa keterima ya. Nah, Yang kedua Pak Ustadz, yang kedua apa Bu? masalah yang kalau misalnya marah ke anak itu kan yang lalu-lalu tuh suka nafsu. Nah supaya kita tidak Oh ya. jabat dosa-dosa kita gimana Pak Ustadz? Apa yang Ya. harus saya kerjakan? Ada doanya Pak Ustadz. Oke, gini Bu, yang namanya tobat ya Bu, yang namanya tobat itu semua sama. Semua sama. Menyesali perbuatannya, minta ampun kepada Allah, menyesali perbuatan dan tidak mengulangi. Itu aktivitasnya sama. Ya Bu ya. Tapi yang berbeda adalah perbaikan dirinya. Surat 3 ayat 89. Coba Ibu baca surat 3 ayat 89. Minta maaf juga sama anaknya, betul. Karena itu sepaket minta maaf ke Allah, minta maaf kepada manusia ya. Lanjut Bu, silakan dibaca. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali orang-orang yang bertobat setelah itu dan melakukan perbaikan, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, jadi ada bagian yang melakukan perbaikan. Nah, perbaikannya ini yang Ibu harus lakukan. Ibu harus islah sama anak Ibu ya Bu. Karena Ibu pernah marah apa kesel sama anak. Jadi setelah Ibu tobat ke Allah, lakukan perbaikan. Hablum minallah, hablum minannas. Dan ini yang beda nih Bu. Ya. Kalau ada orang yang
Tobatnya karena dulunya jarang sedekah, perbaikan dirinya banyak sedekah. Kalau masalahnya dulu pernah sama anak, ya perbaikan dirinya sama anak. Tuh, makanya ini yang kadang-kadang dilupakan. Dia tobat aja, istighfar aja. Terus saya bilang, ya tegur dong anaknya, ajak main segala macam, ketemuin. Enggak ah, biar dia datang sendiri. Ya berarti kan dia tidak melakukan perbaikan diri kan. Tuh. Illalladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu. Nah, inilah yang harus dipahami Bapak Ibu. Apa perbaikan dirinya? Itu. Ya Bu ya. Kira-kira apa yang Ibu harus perbaikan dirinya, ya lakukan itu dia. Sip. Makasih ya Bu. Makasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Insya Allah baik Ustaz, jazakallah khairan katsir. Alhamdulillah Bunda sudah terjawab. Sebelum itu mohon izin Ayah Bunda semuanya, Irgi izin memberikan info yang bermanfaat untuk kita. Insya Allah di bulan Oktober nanti nih ada kelas yang bermanfaat untuk kita, yaitu Oktober di temanya adalah Healing Inside Out. Masya Allah, tanggal 19 nih Ayah Bunda. Bisa lihat Ayah Bunda di layar. Insya Allah kita akan sama-sama belajar bersama Dr. Gustavianza dan juga Bunda Anik Al-Fakiroh. Nah, insya Allah kita akan belajar betul-betul ya, Masya Allah, menjaga jiwa dan juga merawat raga. Nah, bukan hanya raga, tapi jiwanya juga. Tapi bukan hanya jiwa, tapi raganya juga. Masya Allah ini saling berhubungan dan saling berkaitan. Nah, maka dari itu insya Allah masih early bird atau masih di investasinya 179.000 sebelum naik. Nah, Ayah Bunda yang belum tergabung MSP bisa daftar ya segera. Nah, sebelum nanti insya Allah mulai kelasnya di bulan Oktober. Nah, bisa dicatat dulu tanggalnya insya Allah di tanggal 19 Oktober. Nah, insya Allah ya Ibu Bunda ya, kalau yang tergabung MSP insya Allah langsung di-share linknya. Dan juga nanti masih di bulan Oktober ada Bunda Anik dan juga Dokter Fahrudin Faiz, Masya Allah, tabarakallah. Ini akan mengisi juga di Meaningful Ways. Nah, ya Bunda, ini sangat-sangat menarik, bermanfaat untuk kita. Silahkan catat tanggalnya dan jangan lupa di bulan Oktober nanti. Barakallahu fikum. Baik, ayah bunda, abang kakak semuanya, kita coba ke raise hand ya, karena sudah on cam, Bo Mordaningsi, silahkan pertanyaannya bunda. Baik Ustaz, sebentar. Nggak ada statement. Masih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Irgi atas kesempatannya. Bagaimana Ustadz cara perilaku kita saat kita sudah nyaman gitu kan Ustadz mendengarkan ceramah gitu. Tapi di saat Ustadz itu sakit gitu kan. Ini kejadian saya dengan Ustadz ini Ustadz. Jadi saat Ustadz sakit kemarin rasa kesemangatan itu kurang Ustadz. Atau gimana ya cara menyampaikannya? Merasa kehilangan gitu waktu Ustadz sakit. Jadi sempat dengarkan ceramah juga. Cuma sulit Ustadz untuk eh, lapang gitu mendengarkannya gitu Ustadz. Itu satu Ustadz. Yang kedua, bagaimana caranya seperti Ustadz tadi kan bisa memulihkan di saat kita diuji gitu Ustadz agar bisa lebih baik lagi Ustadz. Karena terkadang saya kalau sudah diuji Ustadz saya berpikirnya eh, mungkin saya kurang kurang sedekah gitu Ustadz saya berpikirnya. Baik itu aja Ustadz. Syukur jazakallah. Baik, Bu. Pertama, Bu, makanya jangan ngefans sama Ustadz, Bu. Ya. Jadi Ustadz itu manusia, jangan dituhankan. Ada 4 Tuhan yang disembah sama manusia. 1 berhala, 2 togut, 3 orang soleh. Dulu Nasrani itu menuhankan Nabi Isa.
Yahudi menuhankan Uzair. Dan sekarang Bapak Ibu sini 4 sisa 478 orang. Jangan menuhankan saya. Jangan menuhankan saya. Kadang-kadang Ibu nggak sadar. Kapan baru berasanya? Pas saya nggak ada. Gak asik ya nggak ada Ustadz Indra ya. Loh nggak ada saya nggak ada masalah Bu. Saya bisa mati juga. Ntar kalau saya mati nggak ada di MSP, nggak ada di MW, keluar dari MW lagi gitu ya. Nggak gitu mainnya. Jadi lihat materinya saja. Makanya saya nggak ngefans. Saya nggak ngefans amat sama Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat. Biasa aja. Saya duduk di pengajian dia, iya udah. Kalau bukan dia sudah, biarkan saja. Tidak masalah. Jadi rasa cinta berlebihan itu yang harus dihilangkan, Bu. Rasa cinta berlebihan itu harus hilangkan. Jadi ibu jangan cinta sama indranya, tapi cintalah sama ilmunya. Cintalah sama Qur'annya. Kalau ibu berharap, oh nggak ada Ustadz Indra nih, saya udah lama nggak dengerin ilmu Quran, itu masih oke. Tapi ibu tetap semangat belajar sama ustadz-ustadz lain. Tapi kalau gara-gara saya nggak ada dan ibu jadi males, jadi berasa nggak asik, ini hati-hati, takutnya menuhankan saya. Banyak, mohon maaf ya Bu, bukan sombong, bukan. Ini harus disampaikan juga. Satu jamaah saya di sini, Metro Permata. Begitu saya duduk mau ngisi kajian, dia langsung bilang, Ustadz, kalau Ustadz yang ngisi kajian, badai pun saya tembus. Saya bilang, Bapak hati-hati, Tuhannya jangan-jangan saya bukan Allah nih. Ada jamaah di MW, Bu. Tapi saya tidak sebut namanya siapa ya. Dia bilang gini, sejak ada Ustadz Indra enak ya. Kalau ada apa-apa nanya Ustadz Indra aja. Terus saya tanya, Ibu kalau ada masalah ingat siapa? Ingat Ustadz. Nah ini udah salah. Punya masalah ingat siapa harusnya? Allah, jangan ingat saya. Ya Bu ya. Kalau habis ingat Allah, lalu ingat saya, itu benar. Silakan, nggak ada masalah. Itu yang pertama. Yang kedua tadi pertanyaannya apa ya? Pak, apa Kang Egi? Eh, saat saat kita diuji gitu kan Ustadz, sama seperti Ustadz gitu kan. Oh, gitu. Nah, Siap, siap, siap. Ya, ini tadi kan Ibu pada saat diuji, Ibu berpikir mungkin kurang sedekah, gitu kan? Kenapa Ibu berat pada saat menghadapi ujian? Karena kebanyakan mikir. Itu aja udah. Saya itu nggak mikir kenapa saya diuji ya, apa karena saya kurang sedekah. Nggak pernah mikir. Ujian itu mutlak, Bu. Walanabluwannakum bisyai'im walanablukum bisyarri wal khairi fitnah. Kamu pasti aku uji dengan keburukan dan kebaikan. Dalilnya begitu. Surat 21 ayat 35. Makanya saya nggak pernah nanya, kenapa saya diuji? Lu nggak usah nanya, orang pasti diuji. Nggak usah tahu sebabnya apa. Makanya saya nggak pernah nanya, amal saya diterima apa enggak ya? Nggak usah nanya dah. Kenapa? Karena di kepala saya kalau keterima biasanya saya suka lalai. Suka nyepelein. Tuh, betul dah. Oh, tuh Bu Teti udah ngangguk-ngangguk aja tuh. Ya kan? Yang kedua, saya nggak perlu tahu lah eh, kenapa saya diuji, sebabnya apa. Cukup memperbaiki diri saja. Nanti kalau saya tahu, nanti saya fokusnya cuma di satu, Bu. Oh, saya kurang sedekah. Fokusnya sedekah aja, tapi lupa jaga lisan. Tapi lupa berbuat baik yang lain sama orang lain. Tapi lupa sholat tepat waktu. Tapi lupa sholat dengan baju yang terbaik. Lupa baca Qur'annya. Tuh. Makanya saya nggak pernah mau tahu saya diuji karena apa. Kenapa nggak pernah mau tahu? Karena diuji itu pasti. Diuji itu pasti. Nah kalau pasti ngapain ibu nanya? Ya kan? Ngapain nanya? Udah. Sesuatu yang pasti nggak usah ditanya lagi. Suami ngasih uang bulanan tiap tanggal 27. Ngapain tanggal 5 nanya? Betul lah. Tanggal 8 nanya. Karyawan digaji sama kantornya tiap tanggal 28. Pasti kan itu kan tanggal 28 digaji sama kantornya kan? Nanya nggak tanggal 15? Bos, gajian bulan ini kita bos tanggal 28 bos. Ya kan? Karena sesuatu yang pasti mah nggak usah ditanya lagi.
Bahkan ada yang iseng-iseng nanya ke saya, Ustaz, saya kapan matinya ya? Ngapain ditanya? Pasti mati. Oke, gitu ya Bu ya. Ekstrim, iya. Saya pikirannya ekstrim betul. Tapi karena ekstrimnya saya inilah bikin saya akhirnya jadi nggak stres, Bu. Nggak stres. Nah, sekali lagi ya, kalau ada yang berpikir, kok Ustaz bisa kena stroke? Saya stroke karena aktivitas berlebihan. Dan ternyata saya punya darah tinggi. Aktivitas berlebihan ya. Jadi aktivitas itu aktivitas fisik ya. Saya punya beraktivitas fisik berlebihan. Sehingga karena aktivitas berlebihan, tekanan darah kan makin cepat lagi, makin tinggi lagi. Betul nggak? Tuh. Coba aja deh, nah, pagi ini tes darah, habis itu lari pagi. Setelah lari pagi kan tekanan darah naik kan? Selalu begitu. Kenapa? Karena detak jantung naik. Tuh. Oke? Gitu ya Bu ya, Bu Murdanis ya. Jangan nanya-nanya yang udah pasti Bu. Dah? Oke? Sip. Mangga Kang Hergi. Baik, Alhamdulillah, Masya Allah, jazakallah khairan katsir, Ustaz. Alhamdulillah sudah menjawab dua pertanyaan dari Bunda sebelumnya dan Bunda Bunda Niksi. Baik, Ayah Bunda, sahabat-sahabat semuanya, Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah, ini antusias banget ya, Masya Allah, Irgi senang, dan Alhamdulillah Ustaz Indra juga, Masya Allah, banyak sekali memberikan pencerahan, Alhamdulillah, Bismillah. Namun, qadarullah waktu yang membatasi, Ayah Bunda, dan tidak khawatir ya, tidak perlu khawatir ya Bunda. Alhamdulillah, insya Allah Ustadz Dinda akan menjawab pertanyaan kalau misalnya Ayah Bunda, sahabat-sahabat semuanya tergabung di dalam grup MSP. Jadi bagi yang belum tergabung di grup MSP, silahkan untuk bisa sama-sama join. Bisa WA Kak Khadijah, insya Allah diberikan informasinya kepada Ayah Bunda semuanya. Baik, seperti itu ya Ayah Bunda. Mohon maaf yang di kolom komentar, Masya Allah lebih dari 5 atau 6 pertanyaan belum bisa dibacakan. Tadi juga ada 3 bunda yang raise hand. Mohon maaf sekali, Bunda. Semoga niat baik Bunda bertanya kemudian mencari solusi atas kehidupannya menjadi amal jariah, insya Allah. Baik, kepada Gurunda kami persilahkan. Tafadhol Ustaz. Baik Bapak Ibu. Rumus hidup di dunia, jangan prasangka buruk sama Allah. Minimum minimum standarnya saja. Dapat nikmat syukur, dapat musibah sabar. Ya Bu, ini standar minimum lah ya Bu ya. Standar minimum. Kalau mau selamat di dunia, dapat nikmat syukur alhamdulillah, dapat musibah sabar innalillah. Betul nggak? Tapi lihat ada celah di sini ya Bu ya. Celah ini jangan diisi dengan ngeluh, marah, komplain. Ngeluh, marah, komplain, cari alibi, terus ya macam-macam lah. Itu jangan sampai ada. Karena celah inilah yang biasanya merusak, Bu. Innalillahi sih, innalillahi sabar, iya. Tapi biasanya ujungnya, gara-gara si Fulan nih, kan gitu ya Bu ya. Tuh. Kalau ibu bisa standar begini hebat. Tapi kalau ibu bisa naik level, syukur dan syukur. Tidak ada celah ya Bu. Makanya kalau orang yang syukur dan syukur, insya Allah punya dapat nikmat syukur, dapat musibah syukur. Semuanya serba alhamdulillah. Dan ini dipraktekkan di MSP, Meaningful Waste Support Program. Ada jurnal syukur setiap hari. Dan sudah mulai bermunculan mereka yang menerapkan syukur meskipun kena musibah, kena masalah. Tidak ada celah untuk mengeluh. Itulah dia, makanya yang pernah safar sama saya. Yang pernah safar sama saya dengan izin Allah, dia saya selesai safar saya tanya, ente lihat apa? Ada yang nggak terjadi nggak di saya? Iya, ente nggak ngeluh. Macet nggak ngeluh. Lama perjalanan nggak ngeluh. Tidur berhimpitan tidak ngeluh. Nah, kenapa nggak bisa nggak ngeluh? Karena saya mengubah standar. Standar sabar saya naikin ke standar standar takwa. Orang takwa sudah pasti sabar. Sudah pasti harus sabar ya. Tapi kalau orang sabar, belum tentu takwa. Betul nggak? Orang non-muslim yang sabar banyak. Orang kafir yang sabar banyak. Oleh karena itu Bapak Ibu silakan pilih sendiri.
Kalau pilih syukur dan sabar, nggak apa-apa. Yang penting celahnya jangan diisi dengan mengeluh, marah, komplain, dan lain-lain. Tujuannya apa Bapak Ibu? Supaya rencana Allah yang lebih indah bisa kita dapat di kemudian hari. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsir kepada Gurunda Ustaz Dina Firmansyah yang telah membersamai di kajian pada subuh hari ini. Alhamdulillah ya Bunda, Masya Allah, antusias sekali sampai 450-an partisipan yang hadir pada pagi hari ini. Ya jangan lupa untuk hadir kembali di pekan depan, Insya Allah Ustaz Dinda kembali mengisi dan juga guru-guru yang lain ya, Insya Allah. Sebagaimana tadi yang disampaikan beliau, kita terus menuntut ilmu dari guru-guru yang lainnya. Kemudian juga tidak lupa ya sebagai khidmat seorang murid kepada gurunya, kita sama-sama doakan Gurunda semoga senantiasa selalu Allah berikan kesehatan. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, Masya Allah ya Bunda, kami ucapkan terima kasih. Jazakumullah khairan katsir. Sama-sama kita cukupkan dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian sama-sama beristighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahaladzim. Dan disempurnakan dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Barakallahu fikum. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Jazakumullah Ustaz. khairan. Semoga kita semua istiqomah dalam kebaikan dan kebenaran ini. Allah berikan husnul khotimah di akhir hayat kita. Kita yang indah sesurga dengan Rasulullah dan sampai jumpa di bacaan Bismillah. Selalu Ustaz Indra, semoga kita tiga saudara sampai surga. Tenang lihat Ustadz sehat. Sebelum surga. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita selalu dalam lindungan dan kasih sayang. Semoga ketemu di Kamis ya Ustadz. Dan selalu untuk nyalahin orang dan takdir. Ada rencana Allah yang terindah terjadi pada kita dan keluarga besar kita semua. Amin ya rabbal alamin.